Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Astridia Nurzalfa, Eni Ekayanti, Satria Zulputra, dan saya sendiri Muhammad Gilang Pradito akan menjelaskan materi tentang masa Yunani kuno. Hal pertama yang saya akan jelaskan adalah latar belakang bangsa Yunani. Bangsa Yunani kuno adalah salah satu dari bangsa yang paling inovatif dalam sejarah. Yunani adalah gudang ilmu pengetahuan. Banyak sekali ilmuwan dari berbagai bidang yang berasal dari Yunani kuno. Antaranya adalah Socrates, Plato, dan Aristoteles adalah ilmuwan tersohor di bidang filsafat. Lalu ada juga Archimedes, Pythagoras, dan Anaximenes yang tersohor di bidang sains dan ilmu pengetahuan. Kemudian ada lagi Hippokrates yang tersohor di bidang kedokteran hingga dijuluki bapak kedokteran. Jadi bisa dibilang Yunani kuno adalah cikal bakal cara hidup modern di Eropa. Lalu masa periode Yunani kuno dimulai dari periode Yunani Arkais pada masa zaman ke-8 hingga ke-6 sebelum Masehi hingga tahun 146 sebelum Masehi ketika Romawi menaklukkan Yunani setelah pertempuran Korintos. Pusat dari periode ini disebut Yunani Klasik yang berlangsung dari abad 4 sampai 5 sebelum Masehi dan diawali oleh keberhasilan Yunani dengan dipimpin oleh Kekaisaran Athena dalam memukul mundur serangan dari Persia. Pada periode Klasik, budaya Yunani berkembang pesat dan tersebar di penjuru Laut Mediterania melalui Kekaisaran Athena. Selain juga oleh para pedagang, imigran, dan penakluk dari Yunani Klasik sangat berpengaruh terhadap Kekaisaran Romawi yang pada gilirannya menyebarluaskan ke seluruh penjuru Mediterania dan Eropa di bawah kekuasaan Romawi. Karena alasan inilah Yunani Klasik dianggap sebagai pondasi bagi peradaban Barat. Sejarah perkembangan estetika didasarkan pada sejarah perkembangan estetika di Barat yang dimulai dari filsafat Yunani kuno. Hal ini dikarenakan estetika telah dibahas secara terperinci berabad-abad lamanya dan dikembangkan dalam lingkungan filsafat Barat. Ada 4 filsuf yang paling berpengaruh terhadap kesenian, estetika, dan keindahan pada masa Yunani kuno. Satu diantaranya yaitu Socrates. Socrates adalah salah seorang filsuf dari Yunani yang merupakan salah satu pemikir antroposentrisme yang hidup pada masa Yunani Klasik. Pemikiran filsafat Socrates bertujuan untuk mengenal manusia dengan memahami alam semesta melalui teori. Yang kedua ada Plato. Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani. Dilihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Ia adalah penulis Philosophical Dialogues dan pendiri dari Akademik Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia. Yang ketiga ada Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani yang menjadi guru dari Alexander Agung. Ia menjadi murid dari Plato ketika berada di Athena. Aristoteles belajar dari Plato selama 20 tahun. Semasa hidupnya ia menulis tentang filsafat dan ilmu lainnya, yaitu fisika, politik, etika, biologi, dan psikologi. Yang keempat ada Thomas Aquinas. Menurut Thomas Aquinas, keindahan adalah sesuatu yang memberikan kesenangan ketika dilihat. Maksud dari dilihat ini adalah merujuk pada aktivitas pemahaman. Misalnya ketika seseorang melihat bunga, bentuk yang sama dengan bunga akan timbul dalam pikiran sebagai sebuah pengetahuan dan pengenalan akan keindahannya. Selanjutnya karya seni rupa Yunani kuno. Yang pertama ada arsitektur. Beberapa ciri utama dari arsitektur adalah 1. Menggunakan struktur dinding masif dengan material batu alam yang dipotong persegi atau persegi panjang dan ditumpuk. Kedua, penggunaan struktur tumpuk juga pada kolom di luar bangunan. Yang ketiga, pada hubungan antara kolom dan entablatur biasa diberi ornamen berupa ukiran. Yang keempat, penganut aliran arsitektur menganggap tanda-tanda yang terjadi di alam ini adalah perlambang kehadiran para dewa. Contoh karya arsitektur, Parthenon merupakan kuil yang dipersembahkan kepada Athena yang menjadi patron orang-orang Athena. Arsitektur ini berada di Akropolis. Parthenon dibangun ketika kerajaan Athena berada pada puncak kejayaan pada tahun 477 sebelum Masehi. Kuil Zeus Olympia, kuil paling awal dibangun untuk menghormati dewa dan dibuat dari bahan seperti kayu dan bata lumpur. Bentuk dasar dari kuil muncul sebagai ruang sederhana persegi panjang dengan dinding. Stoa adalah arsitektur yang Yunani yang menggambarkan tiang-tiang yang biasanya dirancang untuk umum. Bangunan ini terdiri dari satu tingkat. Yang kedua ada seni patung.
seni patung terdiri dari dua corak, yaitu corak Ionia yang mempunyai ciri-ciri mewujudkan bentuk perempuan sebagai lambang dewi, yang kedua sikap duduk dan berdiri mengesankan gerakan, yang ketiga wajah tersenyum ramah, dan keempat bentuk lebih harmonis. Yang kedua ada corak Doria yang memiliki ciri-ciri mewujudkan bentuk laki-laki sebagai lambang dewa. Yang kedua mengesankan sikap orang berjalan dengan kaki kiri melangkah ke depan. Yang ketiga, proporsi tidak realistis, dan keempat, wajah bulat dengan senyum angkuh dan bibir sedikit terbuka. Contoh karya seni patung yang pertama ini adalah kawan dan anak-anak ya. Sumbernya dari website ukepo.com. Sebuah patung yang saat ini berada di Museum Vatikan di Roma yang diciptakan oleh 3 pemahat Yunani besar dari Pulau Rhodes. Patung ini terbuat dari marmer dan menggambarkan seorang pendeta Trojan bernama Laokoon yang bersama dengan anak-anaknya yang dililit oleh ular laut. Gambar yang kedua ini adalah relief makam loteng Krasias dan Ionderia. Sumbernya dari website Wikipedia. Relief itu ditemukan di Athena dengan tinggi 160 cm dan lebar 91 yang diukir dari marmer sekitar 350 cm sebelum Masehi. Patung ini memiliki simbol hubungan mereka sebelum dan perpisahan mereka karena kematian. Gambar yang ketiga ini The Discussed Tower dari Myron. Sumber website-nya ukepo.com. Dibangun oleh salah satu pemahat terbaik Yunani kuno pada abad ke-5 yang terbuat dari batu alabaster. Patung ini awalnya ditempatkan di stadium di Athena di acara Olimpiade pertama pada tahun 1896. Lukisan. Tidak banyak lukisan Yunani dari periode klasik yang masih ada pada masa kini. Sebagian besar lukisan Yunani yang masih bertahan berasal dari zaman perunggu. Lukisan Yunani kuno dilukis di dinding sebagai dekorasi ruangan seperti mural atau kertas dinding. Berikut contoh beberapa lukisan Yuno. 1. Perempuan Minos. Lukisan-lukisan itu ditemukan di Pulau Kreta yang dihuni oleh bangsa Minos. Orang Minos melukis untuk memberi hiasan dan dekorasi pada dinding istana para raja dan ratu Minos. Ketika dinding itu istana diplester, orang Minos melukis pada plester yang basah itu, sehingga catnya akan menyerap ke dalam plester. Ketika plesternya mengering, ini disebut lukisan fresko. 2. Bull Living Fresco atau lembat banteng. Sebuah lukisan dinding yang ditemukan di situs Minos Knossos ada lebih banyak fragmen daripada yang dimasukkan dalam rekonstruksi terkenal, dan umumnya dianggap ada beberapa adegan lompat benteng. Rekonstruksi yang disusun oleh M. Cameron memiliki 4 adegan yang sangat mirip dengan masing-masing banteng menghadap ke kiri dan 3 sosok manusia. Sumber gambar Wikipedia. 3. Knossos Yunani kuno. Dolphin peradaban Minoan Yunani kuno. Peradaban Minoan telah meninggalkan bukti-bukti pentingnya lumba-lumba melalui banyak mural menghiasi istana mereka, dan tampaknya mereka masih sangat dirujuk dalam mitologi oleh orang Yunani. Kemudian yang memiliki mitos untuk menjelaskan asal usul lumba-lumba. 4. Tembikar. Sebagian besar seni Yunani kuno diketahui pada masa kini dari gambar-gambar yang dilukis pada tembikar. Salah satu kelebihan tembikar adalah bahwa meskipun benda ini pecah, potongan-potongannya dapat disatukan kembali. Contoh tembikar Yunani kuno. A. Bell Crater, B. Lebes, C. Skypos, D. Adebalos, E. Hydria, F. Folly Crater, G. Camtaros, H. Cycaler, I. Calyx, J. Stamhos, K. Alabastron, L. Oritoe, M. Lakitos, dan N. Amphora. Berikut contoh-contoh tembikar. 1. Gucci, figur hitam Athena. Tembikar sosok hitam merupakan lukisan yang dikenal juga sebagai gaya sosok hitam atau keramik. Sosok hitam adalah salah satu gaya lukisan pada pas Yunani kuno. 2. Skypos dengan jenius bersayap dan hewan. Pada pertengahan abad ke-7 700 sampai 600 SM, pengaruh dari perdagangan timur membawa inspirasi bagi penulis atau pelukis pas Yunani dalam bentuk maut dan binatang. 3. Pidi atas kebaikan Mary Lannoyan adalah kendi yang penuh anggur. Adegan yang ditampil dalam gambar merah adalah pemerkosaan putri raja Athena Erexius oleh dewa angin. Sumber gambar 2020.